Oke semuanya, kembali lagi sama gua Podcast Santuy. Kenalin diri gua Fajri Zaliansyah dan gua bersama teman-teman kelompok gua. Perkenalan dulu teman gua sebelahnya ada siapa? Halo, perkenalin nama gua Fahri. Halo, perkenalkan nama gua Pasal Kalah. Nama gua Satria. Nama gua ada dua, Rijami sama Semi. Serah mana? Lembu dipakai nggak? Enggak, jangan. Pakai aja kali, lembu. Oke teman-teman, kali ini kita ngobrol santai aja tapi tetap berbobot teman-teman. Kita akan membahas tentang budaya dan komunikasi yang pernah ada di Indonesia ini. Salah satunya itu kita mendapatkan teori hibriditas budaya teman-teman. Hibriditas budaya itu adalah salah satu budaya dan postkolonial yang sedang populer di pada kalangan masyarakat hari ini. Lalu juga dapat pemikiran bernama Homi Kababa. Secara sederhana, hibriditas budaya adalah proses pencampuran dari berbagai budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru. Jadi hibriditas budaya itu bukan sekedar budaya A plus budaya B teman-teman, lalu hidup berdampingan begitu saja. Tetapi hibriditas budaya itu mereka saling berinteraksi dan saling beradaptasi dan menciptakan budaya baru yang mereka ciptakan sendiri dari masing-masing budaya itu. Sebelumnya kita tanya dulu nih teman-teman kita, mungkin teman-teman ada yang udah tahu apa itu hibriditas budaya selain yang tadi gue jelaskan? Contoh tahu. Belum tahu. Lu tahu pas? Tahu gua. Coba tuh jelasin. Contohnya nih. Iya, contohnya. salah satu contohnya aja. Contohnya itu baik banget ya. Musik dangdut yang kita kenal sekarang itu hasil campuran Melayu, India, Arab dan Barat. Atau makanan seperti martabak, mie ayam sampai tradisi pernikahan modern. Tanpa sadar hidup kita dikelilingi hibriditas. Salah satu contohnya seperti musik dangdut koplo, yaitu perpaduan dangdut tradisional Indonesia, musik K-pop dan elektronik modern. Hasilnya gaya musik baru yang energik populer di Indonesia. Oke. Lalu kita kan udah tahu nih dapat pendapat dari teman-teman gue. Dan gue sekarang pengen nanya nih faktor utama. Jadi kita pengen nanya juga faktor utama yang terdapat dalam hibriditas budaya. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab hibriditas budaya itu faktornya ada apa aja? Oke, di sini gua bakal jawab faktor utama dari hibriditas budaya. Yang pertama tuh ada globalisasi. Arus informasi yang cepat bikin budaya mudah menyebar. Contohnya tuh melalui kayak media internet kan. Penyebaran budaya misalnya kemarin ya kita ke Baduy. Oke. Kan mereka bilang ada tim pantau dari luar untuk mengikuti perkembangan zaman. Kan banyak tuh yang dari Baduy juga udah main TikTok gitu. Nah, sebaliknya yang dari Baduy itu memperkenalkan budaya dia melalui media, contohnya bisa dari TikTok atau Instagram. Yang kedua tuh ada migrasi dan mobilitas manusia, percampuran orang dari latar budaya yang berbeda. Kalau dari latar belakang yang berbeda kan contohnya misalkan kita hidup bermasyarakat nih. Oke. Kan nggak seluruhnya tuh kan orang masyarakat situ kan ada berbagai dari macam-macam daerah. Contohnya kayak kita berteman nih, ada yang dari Jawa atau dari Betawi. Mereka tuh saling bertukar pemikiran ya udah antara budaya dia dan budaya kita, saling kayak memperkenalkan budaya gitu kan. Kalau yang ketiga tuh ada media dan teknologi, film, ada musik, TikTok, Instagram dan platform digital. Jadi jembatan budaya. Nah, ini tuh yang tadi gua katakan dari pertama. Kan pengaruh dari media, contohnya dari TikTok, Instagram, media sosial, pokoknya tuh dapat mempengaruhi perbedaan budaya atau menyebarkan budaya melalui platform media sosial. Nah, yang terakhir tuh ada kolonialisme dan sejarah panjang pertemuan bangsa khususnya di negara-negara seperti Indonesia. Nah, kan kalau masalah kolonialisme itu kan perbedaan budaya kan kalau ditarik dari latar belakang yang berbeda kan dulu tuh kan belum terbentuk daerah, kayak masih ibaratnya kayak masih ada kan perang gitu kan. Jadi macam-macam daerah. Jadi tuh dia menguasai daerah tersebut kayak masih lupa tuh. Apa nih? Santai, kita santuy, tenang. Ada apa nih? Tenangin diri lo. Coba lu tarik napas lu. Ya, tenangin dulu. Gimana ya lupa? Pesta kan?
Contohnya kan dari latar belakang berbeda tuh, jadi kayak jadi dia dari daerah lain datang ke suatu daerah. Menciptakan budaya baru bersama budaya yang dia miliki dan orang lain miliki. Ya, gitu. contohnya bisa lewat jalur pernikahan nih. Nah. Beda kan, beda yang satu misal dari Betawi dari menikah sama orang Jawa. Ya. Gitu. Jadi percampuran budaya mereka. Berarti kalau misalnya budaya yang menurut lu itu campuran itu dari lewat jalur pernikahan. Ya, bisa lewat situ. Kayak contohnya orang Betawi menikah sama orang Jawa dan mereka menciptakan budaya baru di dalam bentuk keluarganya tersebut Nah, betul. bersama anak-anaknya. Oke, lanjut. Kan udah nih menurut teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman semua ada nggak sih yang tahu menurut para ahli nih, menarik nih teman-teman, para ahli. Jadi menurut kalian nih yang kalian tahu, kan di Indonesia itu hibriditas itu budaya itu jelas banget ya. Kita ambil dari beberapa. Yang pertama kuliner. Oke. Kuliner mie ayam. Mie ayam dari Tiongkok. Rendang dari influensi perdagangan India. Kopi susu kekinian barat plus lokal. Nah, contohnya nih dari teman-teman, kan kalian tahu perspektif teorinya nih apa sih kata para ahli? Coba dong dalam kajian akademik, teori hibriditas memberikan beberapa pandangan kritis menurut para ahli. Salah satu aja deh teman-teman, yang teman-teman tahu nih ahli siapa dan ahli itu mengatakan apa. Kalau lu dari yang udah ngerti budaya itu gimana sih, Mi? Ya? Yang kan lu sebagai yang ngerti budaya, gimana menurut lu itu menurut para ahlinya? Hah? Gimana, Mi? Apa ada yang mau jawab, teman-teman? Lu tahu nggak, Kalau Mas? gua sih agak kurang ngerti ya kalau menurut para ahlinya ya. Coba kalau ada yang lain, ada yang tahu nggak? Waduh, gua kurang tahu deh. Udah deh, sini gue jelasin. Oke. Perspektif teori apa kata para ahli. Nah, dalam kajian akademik, teori hibriditas budaya memberikan beberapa pandangan kritis. Homi Bahba menyebut adanya konsep third space atau ruang ketiga. Ini adalah ruang di mana budaya-budaya bertemu dan menciptakan makna baru. Ruang ketiga ini bisa jadi area negosiasi identitas, misalnya bagaimana seseorang bisa merasa lokal tapi juga global. Anak-anak muda sekarang contohnya bisa tetap cinta budaya Indonesia tetapi gayanya ikut K-pop. Selangnya campur Inggris, selera musiknya internasional. Jadi tuh kita walaupun mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti gaya orang-orang luar, kita nggak lupa sama budaya kita sendiri. Nah, ruang ketiga ini bisa jadi area negosiasi identitas kan tadi tuh. Nah, Stuart Hall, tokoh kultural studi lainnya juga bilang bahwa identitas itu bukanlah suatu yang tetap, dia selalu berubah, selalu dinegosiasikan. Inilah esensi hibriditas. Jadi tuh kita nggak terpaku sama budaya kita sendiri. Jadi kita bisa ngikut budaya orang lain. Jadi yang dibilang itu sih nggak tetap tuh, karena sewaktu-waktu kita bisa ngikut budaya dari luar. Oh, berarti sama nih, kan kita udah habis dari Baduy. Mungkin kita datang dengan budaya yang belum kita ketahui, tetapi ketika kita datang sampai Baduy pun orang-orang Baduy itu welcome, ngasih tahu cara budaya dia selama hidup di Baduy itu kayak gimana. Dan sekarang pun kita jadi mengetahui. Dan yang pengen gue tanya nih teman-teman, selama kalian pernah ke Baduy 2 hari 1 malam itu, kalian ini mengetahui atau tahu apa sih budaya dalam Baduy tersebut? Mungkin ada yang bisa jawab teman-teman. Budaya apa yang dalam Baduy yang kalian ketahui yang sebelumnya tidak diketahui? Setelah kalian ke Baduy, kalian ketahui itu. Salah satu contohnya yang mungkin teman-teman tahu. Yang gua tahu sih dari kayak pemakamannya, kan kalau di Islam tuh kayak ditahlilin 7 hari Oh, gitu. di ngajiin ya? Tapi kan kalau di Baduy mah apa 7 hari apa gitu ya, gua lupa lagi. Ya, pokoknya pengajian gitu sama 7 hari. Tapi kalau Baduy tuh udah lewat 7 hari nggak boleh kunjungin lagi. Oh. Itu yang gua tahu dengar. Berarti kalau misalnya di Indonesia di kampung kita sendiri itu tuh pengajian atau tahlilan itu ada 3 hari, 7 hari, 40 sama 100. Tapi kalau di Baduy cuma 3 hari sampai 7 hari doang. Iya, itu kan udah nggak di apain lagi. Pokoknya udah 7 hari itu katanya nggak ngajiin lagi, nggak dikunjungin lagi. Berarti nggak boleh ya kunjungan dari keluarga dekat pun nggak boleh datang juga. Nggak boleh sih, gua tahu mah.
Aslinya. Aslinya. Real. Ini A1 nih berarti ya. A1. A1 teman-teman. Itu beneran. Nah, dari selain itu mungkin teman-teman ada yang pengen tanya apa? Ada yang pengen cerita juga nih pengalaman di Baduy yang kalian belum tahu sebelumnya, pengalaman-pengalaman atau budaya-budaya yang kalian belum tahu, yang kalian tiba-tiba datang dengan hati-hati dan jaga sopan santun, tetapi ketika kalian di sana kalian merasa ya udah ini udah rumah gua, ini udah kampungan gua, kasarnya begitu. Karena kalian udah tahu budaya-budaya yang boleh atau tidak yang ada di Baduy. Mungkin teman-teman ada yang bisa jelasin atau sharing-sharing aja, kita ngobrol santuy bersama teman-teman ini. Coba Semi kemarin Kalau gua di Baduy ya. Capek asli. Capeknya kenapa tuh? Oh, kita kan biasanya jalan-jalan datar gitu ya. Di Naik sono motor, mah kita. Ray. Hah? Naik motor. Ya maksudnya jalan juga nggak kayak jalan-jalan sono kan, yang batu-batunya terus Nanjak ya, nanjak ya. Ya asli itu bikin capek banget tuh. Dan karena itu di apa itu di pegunungan kali itu. Bukan pegunungan, dataran tinggi. Dataran tinggi ya. Tinggi jatuhnya. Dan asal teman-teman tahu ya, di sana air dalam pegunungan itu langsung bisa kita minum teman-teman. Kalau Ya. misalnya kalian tahu. Bisa, cuman agaknya kotor-kotor dikit. Iya, tapi kata orang sananya itu bersih. Sih. Makanya kita kalau misalnya kita ngelawan berarti kita tidak mengikuti budaya dari betul. Baduy. Lawan. Nah, jadi kemarin kan kita ke Baduy luar di kampung 6 ya teman-teman. Dan yang gua baru tahu Baduy itu sudah ada seblak dan mie ayam. Yang gua kaget kita jauh-jauh jalan ke atas, tiba-tiba ada tukang cilok bawa gerobak. Gua kaget aja. Itu jujur kaget sih. Dari iya, itu tuh lihat ya, Bang. Ada tukang cilok kali ke atas. Pagi, siang. Cilok apa teh? Cilok, Apa gitu? cilok. Cilok kan. Cilok. Udah mati gua, sialan gua naik ke atas jauh-jauh. Dan belinya cilok ya? Iya. Ngeselin emang. Udah pada bawa gas, bawa gerobak gini aja. Sialan. Nah, kan tadi kita udah sempet nyinggung Baduy nih karena kita udah sempet ke Baduy kan teman-teman. Jadi menurut kalian nih di Indonesia ini contoh hibriditas budaya itu kan jelas banget, kayak contoh tadi kita ke Baduy, kita jadi tahu budaya Baduy gimana dan kita udah bisa bedakan mana yang harus boleh dan mana yang harus tidak kita ikuti. Nah, kalau untuk di kita sendiri, gue mau nanya dong beberapa contoh nih yang kalian tahu yang budaya dari luar negeri datang di negeri kita sendiri dan diterapkan sama anak-anak Gen Z. Coba dong salah satunya apa yang kalian tahu? Kayak contoh K-pop kah, entah Kuliner. cara perpakaian, kuliner, contohnya apa? Kuliner kayak mie ayam yang dari Tiongkok. Terus kayak rendang influensi dari barat sama lokal gitu. Terus kayak bahasa kayak campur bahasa asing Indonesia kayak Oke, jaksel ya. kayak OTW tuh. Literally. Ay gitu. Nah, Aduh, Boyan ngomong itu Boyan. Nama itu Boyan ngomong Boyan. Ay bacot. Aduh. nah, oke teman-teman, ke skip dulu sebentar. Ada iklan ya teman-teman. Ada iklan. A few moments later. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang kuliner nih. Selain kuliner apa sih yang kalian tahu budaya dari luar negeri datang ke negeri kita tuh yang diterapkan oleh anak-anak Gen Z? kalau dari gue nih ya, kalau menurut gue nih yang paling tercolok tuh gaya berpakaian secara outfit. Sekarang lu tau sendiri kan, outfitnya udah ngikut dari budaya-budaya luar. Kayak cewek-cewek kurang bahan baju kan. Kayak temen kita gitu, ada kan tuh temen kita tuh. Ada di temen kuliah kita sendiri pun ada. Iya, apa lingkungan perkuliahan gini. Iya, jelas-jelas dengan Universitas Islam Syekh Yusuf, tapi masih ada pakaian beberapa teman nih yang kita sering melihat lah. Mungkin bukan teman kita doang ya, dari teman-teman fakultas-fakultas lain teman-teman. Bawa budaya asing gitu ya. Iya, ke bawah kayak gue lagi di luar negeri nih. Iya. Oke, kalau misalnya kita nyinggung di Bali karena emang banyak bule, mungkin berpakaian itu sudah dinormalisasikan. Karena beberapa turis pun berpakaian begitu. Terus selain pakaian, selain kuliner, itu apa lagi teman-teman? Tadi kan yang udah dibilang ke dia tuh bahasa ya. Iya, Bahasa. Nah sekarang anak-anak sekarang lo tau sendiri kan, kayak dikit-dikit dicampur-campur sama Inggris. Iya. Kayak literally maybe kayak. Nah, kan kita udah dapet nih kayak contoh dari kuliner, bahasa dan sejarah perpakaian ya teman-teman ya. Jadi
kalian tuh tahu kan, kayak misalnya kita tuh mendapatkan dari budaya luar negeri dan masuk ke dalam negeri kita, itu kita mempunyai dampak positif dan negatifnya teman-teman. Karena salah satu dampaknya itu atau efeknya itu pasti kita mempunyai dampak positif dan negatif apapun itu. Dan mungkin dari teman-teman atau dari Semi pun bisa menjelaskan nih, menurut Anda pribadi, pandangan Anda pribadi, dampak positif dan negatifnya apa sih budaya asing datang ke negara kita? Kalau dibilang selalu baik sih belum tentu baik juga sih. Ada dampak positif sama negatifnya. Yang pertama tuh dampak positifnya menjadi jadi ruang kreativitas baru gitu, kayak ada terus meningkatkan toleransi karena kita kan terbiasa dengan perbedaan budaya. Iya, gitu kan. benar. Jadi banyaklah budaya di Indonesia, ya, ada aja gitu kan. Nah, memperkaya tradisi juga, tradisi lokal dengan inovasi global gitu. Terus kalau dampak negatifnya, ada juga dampak negatifnya, terus kayak risiko hilangnya identitas budaya, khas asli budaya hilang. Ntar kalau dampak positifnya kayak gitu ya, kalau dari gua sih itu aja. Oh, berarti menurut lu kayak hibriditas itu bukan sekedar campuran budaya nih, tetapi juga arena politik dan kekuasaan. Jadi kayak misalnya lu nganggap budaya di luar negeri datang ke negeri kita, itu tuh mendapatkan hak kekuasaan dan politiknya. Kayak salah satu contohnya tadi yang bisa dibilang pakaian. Lalu brand-brand yang datang dari luar negeri ke kita, kayak contohnya brand-brand yang tidak bisa sebutkan karena kita tidak dapat endorse nih teman-teman. Bahaya. Ya endorse yuk. Kosong nih. Meja masih kosong nih. Meja masih kosong. Jadi kita tidak bisa menyebutkan nih brand-brand yang dari luar negeri yang datang ke budaya kita. Karena yang kita tahu budaya dari luar negeri datang ke dalam negeri itu tuh bisa mendapatkan dampak positif dan negatif. Dan yang dari katakan lu tuh gue setuju sebenarnya. Nah, tapi gue sedikit menambahkan kayak dampak positif dan negatif budaya datang ke kita, budaya luar negeri datang ke kita atau budaya asing. Yang positifnya itu kita bisa mendapatkan dan kita tahu nih gimana caranya kita berkomunikasi atau berpakaian atau cara berbicara. Bagaimana sih kita berbicara dengan orang luar negeri, berpakaian sama kayak orang luar negeri. Dan positifnya tuh kita bisa tahu nih kota-kota atau negeri-negeri mana yang sudah maju, yang yang datang ke negeri kita sendiri. Dan negatifnya itu yang pertama kita hilangnya kesadaran dalam budaya kita sendiri. Kayak contohnya kita keseringan beli brand-brand luar negeri, padahal brand lokal pun sendiri itu tidak kalah jauh kerennya teman-teman. Kualitasnya bagus. Cuman kalah di brandnya. Brand namanya. Contoh, mungkin kalau teman-teman suka sekolah olahraga, mungkin brand-brand luar negeri lebih tertarik. Kayak contohnya ya garis 3 dan tanda centrang teman-teman. Tidak bisa kita sebutkan karena kita belum di-endorse nih. Dan ternyata kita punya brand lokal yang bulat garis bawah atau Q gitu, itu nggak kalah jauh. Dan juga banyak brand lokal yang sekarang itu sudah bersaing sama brand-brand luar negeri yang biasa dipakai oleh atlet-atlet di negara kita. Contohnya atlet futsal. Beberapa atlet futsal ini masih mempunyai kesadaran diri bahwasannya brand lokal itu masih lebih baik atau lebih bagus daripada brand asing. Bukannya brand luar negeri tidak mau dipakai, tetapi brand kita lebih baik dan masih bisa digunakan. Gitu teman-teman. Nah, gue juga setuju nih sama pendapat lu ya tentang brand kita nggak kalah bagus lah sama brand luar. Iya. Contohnya sendiri kan kayak tadi lu di olahraga, di futsal, di bola gitu. Sebenarnya kan ada yang tadi lu sebutin tuh brand-brand luar dengan harga yang fantastis. Nah, Sedangkan di Indonesia sendiri mah punya brand lokal yang gak kalah keren dari dia. Menurut gue sendiri yang sudah pernah pakai juga kualitasnya tuh sama brand-brand luar dan harganya tuh yang jauh lebih terjangkau dibandingkan brand luar. Karena kalau brand luar tuh dia karena sudah menang, namanya udah besar dia. Karena gengsi satu. gengsi juga satu.
Nah kalau brand lokal tuh karena dia baru kan brand baru lahir, jadi orang masih belum tahu lah, belum semuanya tahu nama-nama brandnya. Dan gue juga sempat menyinggung tentang bagaimana sih kita cara berpakaian, teman. Menurut lu pribadi, boleh tidak sih di dalam atau di lingkup kita memakai pakaian-pakaian orang luar negeri? Contoh, baju-baju kekurangan bahan para cewek nih, apalagi Gen Z, ya kan? Iya. Kalau Gen Z memakai, cewek-cewek Gen Z memakai pakaian luar negeri, kalau kita ditanya, kok pakaian gitu? Gue biar kayak orang ini, gue biar kayak artis ini. Menurut pandangan lu gimana? Kalau menurut gue Kurang sih, baik sih. oke aja. Cuman kalau pas misalkan kayak kita ke Baduy itu tuh, kita Iya. kan ada peraturan sendiri ya. Oke. Soalnya ya kita harus ikutin lah Wah. peraturan dia. Dia kan ada budayanya. Kalau kita kesana berpakaian seperti kita pas lagi nggak di Baduy itu, kalau menurut gue itu kurang sopan. Terus mungkin juga orang sana tuh mau negara juga gak enak. Enak, gitu kan? ya, makanya itu harusnya ya kita menghargai lah. Ya kesadaran diri kita sendiri lah, kita harus tahu tempat di mana kita berada. Dan yang gua tahu, beberapa teman-teman kita itu mendapat teguran dan mendapat omongan. Ngomong bukan dapat teguran, dapat sindiran. Ya, dan dapat omongannya tuh langsung ke kita sendiri yang tidak bisa sebutkan ke depan kamera ini, teman-teman. Berbahaya kalau kita sebutkan ke depan kamera ya. Karena itu obrolan laki-laki di atas jam 12 malam. Tepat. Siapa lagi tuh? Dan Gue lupa. kalian harus tahu ya, teman-teman, orang Baduy luar itu bisa dibilang dikategorikan udah bisa modernisasi, teman-teman. Modernisasi itu dia sudah bisa hampir menyamakan budaya atau cara berbicara kita ke lingkungan sekitar kita, teman-teman. Tapi nggak semuanya kan itu. Ya, dan yang kita tahu, Kang siapa namanya? Lupa itu. Kang Adi. Adi. Oh, di. Kang Adi kalau misalnya nonton video ini lu harus subscribe Kang Adi dan harus like juga. Jadi gua bukan nemu sih. Jadi tour guide kita itu orang Baduy luar asli dan dia tinggal di Kampung 3. Dia orangnya baik, teman-teman. Dan dia tuh selalu mengikuti budaya-budaya orang-orang luar yang masuk ke dalam Baduy. Dan dia pun dan alhamdulillahnya teman-teman kita di sini disambut baik dengan Kang Adi ini. Dan Kang Adi pun welcome juga ke kita karena dia ngajak ngobrol kita, dia ngajak sharing-sharing dan tukar-tukar cerita mungkin ya sama si siapa Mauk si orang Mauk itu ya. Dia tukar-tukar cerita serem, teman-teman. Kayak gua kayaknya harus ada mukanya. Nah, mungkin ada foto mukanya. Ini kita harus kasih unjuk nih ke teman-teman nih, karena ini orang asik banget, jujur seru. Karena dialah yang nemanin kita, dia ngasih tahu kita, dia yang ibarat kata. Kang Adi nih. Mana Kang Adi? Kasih kamera. Kang Adi jangan lupa subscribe Kang Adi. Dan dia tuh kayak memandu kita dari awal sampai akhir dari Baduy. Dan dia tuh kalau kita butuh apa dia sigap. Contoh, gua sendiri nih, ya kan? Gua malam-malam masuk angin. Di karaoke langsung sama Kang Adi, itu baik banget jujur. Dan dia selain jadi tour guide, dia bisa jadi tukang kerok, bisa jadi tukang pijit. Pokoknya dia keren banget, gue salut. Pastinya dia bisa jadi teman di perjalanan lu. Nah, lu nggak bakal gabut Nggak lu bakal kesepian lu dari kalau dia. stasiun sampai ke Ciboleger terminal itu kita menempuh perjalanan 1 jam kurang lebih. Dan itu tuh kita nggak bakal gabut, teman-teman. Makanya mungkin kita bakal mau ke Baduy lagi dan kita pengen cari tahu dan mendalami banget budaya-budaya yang sebelumnya kita kesana kita belum ketahui. Dan hibriditas budaya itu ternyata nyata. Teori hibriditas budaya itu ternyata nyata yang ada di dalam Baduy yang kita alami. Jadi orang-orang Baduy itu merasa kayak kita ini datang membawa budaya kita sendiri, tetapi orang Baduy ini menyambut dan memperkenalkan budaya mereka sendiri, yang jadinya mereka tahu budaya kita tahu budaya mereka, dan jadinya menyebutkan hibriditas budaya, teman-teman. Dan menurut kalian nih satu-satu ya, gue mau nanya nih. Menurut kalian ya, penting gak sih kita memahami teori hibriditas budaya yang sudah kita lakuin sekarang?
Boleh dari Pak Hari. Tar dulu nih, coba dari teman gue dulu di tengah nih Aziz tadi dia ingin menyampaikan pesan, coba Oke. kayaknya tertunda terus kayaknya. Udah, Oke. Coba apa yang lu itu Sa? Menurut lu. Menurut lo pribadi aja Jangan Hibritas dulu, budaya. lembu dulu aja lembu. Udah jawab dulu aja Oh, lah. jawab aja. Nggak apa-apa. Jawab aja. dulu. Nggak apa-apa. Kayak ulangan lisan gitu ya. Iya. Ayolah, nggak apa kan lu masa mahasiswa tidak boleh bohong, boleh bohong, boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Iya. Nah, ayolah. Jadi mau Kayak berebut. gini deh, menurut gua deh. Oke, menurut lu pribadi. Memahami hibriditas membantu kita melihat bahwa identitas itu bukan hanya warisan ya, tetapi juga proses kita terus membentuk lewat interaksi sehari-hari. Yang pertama itu. Yang kedua itu hibriditas bukan ancaman tapi peluang untuk kreatif. Terbuka menghargai keberagaman dan tetap jadi diri sendiri dalam dunia yang terus berubah yaitu. Nah, oke, dari satu nih. Coba dong teman-teman lain, Oke, menurut gua- kalian tuh penting gak sih memahami hibriditas budaya? Kalau menurut gua tuh hibriditas itu kayak bukan cuma soal nyampurin budaya, terus tapi proses pertemuan yang bisa bikin hal baru gitu loh. Kayak Contohnya, apa ya contohnya ya? Kayak kita dari kota ke Baduy, kita nggak tahu kan, jadi tahu gitu. Kita tahu budaya dia apa di Iya, sana dan gitu. sebaliknya. dan dia dari juga tahu budaya budaya kita kayak gimana. Sharing-sharing Bukan lah. budaya kita lah, kayak orang kota. Kebiasaan, Kebiasaan, ya, kebiasaan kebiasaan kota, sehari-hari gimana. kota tuh gimana? Ya gitu. Nah itu menurut gua gitu. Kalau dari lu, yo. Justru sekarang gua lagi memahami dikit-dikit gitu. Coba kalau dari temen gua dulu pengen denger penjelasannya. Oke. Sih udah berapa sih lu? Ya kalau dari gue sendiri tuh gue rada setuju nih dari Pasha dan Semi. Kalau menurut gue tuh memahami hibriditas budaya itu penting ya. Salah satunya pentingnya tuh kita bisa saling memahami perbedaan budaya kan. Jadi kita jadi tahu nih budaya perbedaannya. Misalnya kemarin contohnya kalau kita ke Baduy, jadi kita jadi tahu budaya Baduy itu gimana. Dan sebaliknya orang sana tuh jadi tahu kebiasaan orang kota tuh gimana di luar sana. Jadi gue juga mulai tertarik sih sama budaya-budaya Baduy yang menurut gue tuh menarik aja buat diulik gitu secara dalam. Dan lu tuh masih penasaran tentang budaya apa sih atau hal kebiasaan Baduy yang Iya. belum lu tahu Iya. kemarin ya? Jujur masih gua. Masih. Karena- Berarti kapan nih kita mau ke Baduy lagi nih? Langsung aja kontak Adi. Kang Adi, bukan Ya. Kang Rian. Gak bakal terjadi tuh, temen gua kayak gak kuat buat ini. Udah. Kayaknya kemarin kurang gak sih kalau sampai hari semalam? Iya, 2 hari semalam tuh kayaknya kurang Jadi. teman-teman. Apa temen kita capek banget sampai ngorok. Iya. Dan itu pun dan itu pun orang-orang Baduy itu kaget teman-teman. Ternyata orang kota itu masih ada tidur yang ngorok teman-teman, dan itu tuh dia lucu. Kekeh bilang gua nggak Dan yuk, kalian tahu kan pepatah maling ngaku penjara penuh. Oh, ya satu ada tahu gua. Kadang bilang kan kalau di daerah lain tuh kita kan nggak boleh sombong. Iya. Nggak boleh kayak ini mah mudah. Kemarin ada temen gua yang baru datang nih. Oke. Baru kata dia, ini mah nggak capek, gampang. Langsung ganti isu nih. Mau carrier ya. Gua mau coba pembelaan di sini. Oh, ternyata yang diomongin teman-teman lu itu lu. Iya. Oke, teman-teman, ternyata orangnya di sini. Dan sebenarnya lu tuh ngorok gak sih? saya. Lu tuh nggak ngorok kan? Ya, El Klarif nih depan kamera nih langsung nih. Kita tahu kita capek. ya. Jujur, kita semua juga capek nih. Kalau di video iya. Mau ikutin videonya gak di-setelin? Jangan, bahaya. Ada disensor. Oh, balik lagi tadi kan ada temen gue yang sombong nih. Ya. Dari stasiun kata dia, gue nggak capek kok, bawa carrier deh. Sampai sono emang aman berberangkat ya. Kata dia tuh nggak capek, aman. Pas gue lihat orangnya hilang kok, nggak ada di belakang. Ya karena dia mau ke Baduy tuh bawa carrier, padahal bawanya cuma baju doang gitu. Dan asal kalian tahu ya, dalam carrier itu bisa berdiri, itu isinya cuma matras, kagak ada galon, kagak ada. Ya Allah, itu sih lucu banget sih, Karena karena gimana sih tujuan lu? Day one kita melihat Baduy itu kayak gimana. Dan teman-teman, kita baru sampai kampung 6 itu perjalanan hampir 2 jam teman-teman. Dan Baduy luar itu punya berapa kampung sih? 56 apa 65? 65 dan di luar. Baduy luar 65 kampung, sedangkan kita belum sampai Baduy luar pertengahan pun kita udah capek. Lagi tuh. Masih ada 50 kampung lagi yang harus kita lewati teman-teman. Ya. Makanya ini suatu experience atau
pengalaman baru yang kita temui teman-teman. Dan Ada juga yang mau apa lagi disampaikan? nih? Terima kasih nggak sama Mas siapa lupa gue yang bawa carrier Mas Semi. Itu sebenarnya gua nih klarifikasi. Oh, ternyata lu Oke, ternyata lu. Ini itu sebenarnya gua nggak minta dipotong, cuman dia karena kita telat. Ngejar Respect waktu, ya. ngejar waktu. Kita telat. Nah, Kang Rian, dia ngejar ya, waktu. Dibawalah carrier gua. Oke. Gua juga carrier gua dibawa, bukan gua nggak bawa apa-apa, gua bawa tas dia. Capek-capek juga ya udah. Dan ternyata tas dia lebih kecil dari apa yang tas lu tapi bawa. berat. Tapi berat. Tapi berat. plot twistnya tasnya Semi lebih enteng daripada tasnya Kang Rian yang kecil. Bener Mi. Iya. Gitu. Nah, makanya jadi kita Makanya dia tahu kan nih. bawa 2 carrier itu kan. Gua tasnya juga berat itu, atau isinya kamera lu lagi. Gua gotong. Dan Menyesal. kalian juga harus tahu ya teman-teman, kita tuh sempat takut sebenarnya. Kita tuh ke Baduy takutnya kenapa? Takutnya kebiasaan kita di kota kebawa ke Baduy dan budaya-budaya yang tadi kita bisa bilang berpakaian yang kekurangan bahan, terus cara berbicara kita itu tuh sebenarnya kita takut masuk ke Baduy. Permainan-permainan yang kita main di kota Iya. kayak catur, kartu. Dan ternyata budaya di Baduy pun dia tuh bilang silakan kalian membawa budaya kalian dari luar asalkan kalian tidak merusak budaya kami dan tidak mengganggu keluarga atau warga sekitar kami. Dan makanya kita melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan dan kita melakukan adanya batasan. Tidak kita lakukan seperti apa yang kita lakukan di kebiasaan kita di kota ini. Jadi kita melakukan sesuatu kayak contohnya kita main kartu Uno, kita nonton video lucu, itu tuh kita mempunyai batasan dan kita menjaga sikap atau menjaga attitude buat tidak menyinggung atau mengganggu para masyarakat Baduy teman-teman. Karena itu udah masuk ke dalam budaya dia. Kita nggak boleh musik budaya dia. Sama itu tuh yang gua tahu kemarin tuh sebenarnya itu dari Baduy juga tuh, mereka ada ketakutan, takut apalagi warganya juga terbawa oleh budaya luar. Nah, makanya itu kemarin tuh yang uniknya tuh yang gua dengar tuh di Baduy tuh berapa waktu itu ada razia. Oh, razia apa tuh? Razia kayak alat-alat yang dari luar, misalnya kayak HP kah gitu. Oh iya. Barang-barang elektronik lah. Jadi tuh yang gua tahu kemarin tuh yang diceritainnya tuh kalau setiap berapa waktu 3 itu setiap bulan saat sekali. ya Setiap 3 bulan sekali itu ada razia. Jadi tuh kita nggak bisa nolak. Kalau jadi warga Baduy mau orangnya masuk ke rumah tuh kita nggak bisa nolak karena emang udah Adatnya. dari budaya. Udah dari ketua adatnya suruh yang perintah. Tapi masih ada yang kekeh kan warga Baduy ya. Iya, masih. Kayak WC umum gitu kan. Ya. Kalau buat barang sitaan tuh contohnya kalau HP tuh masih bisa dikasih keringanan. Contohnya barang-barang yang masih bisa dijual nih. Misalnya mau dihancurin apa dijual. Biasanya kalau dijual tuh dapat cerita dijual tuh misal handphone. Nah, dijualnya tuh ke orang luar Baduy, misalnya kayak orang-orang yang dari terminal Cibuleger gitu. Dan yang gue tahu ya teman-teman, jadi gue sempat menanya-nanya kayak orang-orang Baduy sekitar Baduy, kita tuh gue sendiri tuh menanyakan kayak bagaimana sih budaya Baduy ketika ada sesuatu atau keluarganya ini berduka atau meninggal. Dan ternyata dijelaskan di sana semua. Jadi orang Baduy ini yang tadi sempat dijelaskan itu meninggal, itu dia dikubur sesuai apa yang biasa kita lakukan nih teman-teman. Kayak contohnya memandikan, memakai kain kafan, dan itu dikubur pun sama. Tetapi yang dibedakan itu hanya sampai 7 hari untuk pengajian atau tahlilannya ya. Nah, itu kan Baduy kan bukan kali tahlil gitu. Tapi itu batas mengunjungi aja. Oh, oke, sorry, batas mengunjungnya teman-teman. Jadi Gitu. selama 7 hari. Tah, nanti kali mau lebaran atau apa kan biasanya kita kalau lebaran mengunjungi Iya, kita keluarga. atau ada pernikahan itu mengunjungi keluarga, dan itu pun sudah tidak bisa untuk mengunjungi ketika lebaran itu di luar dari 7 hari yang sudah ditetapkan teman-teman. Di Baduy juga pemakamannya itu kan beda. Ya. Di sebelah kampung atau apa Ya, gitu pokoknya ada khusus lah di sebelah utara. Dan yang kalian tahu teman-teman, di Baduy kuburan tidak ada batu nisan teman-teman. Nah, iya salah satunya itu tuh contohnya kemarin gue dapat cerita. Jadi kalau setelah 7 hari pemakamannya ya udah
kayak kita melupain keluarga kita yang udah nggak ada, jadi kayak udah rata sama tanah tuh, kita nggak tahu di kuburannya di sebelah mana. Karena orang Baduy percaya kita hidup dari tanah, meninggal di bawah tanah. Jadi Kembali ke tanah. oke, Kembali ke sorry. tanah. Kita hidup dari tanah akan kembali ke tanah. Jadi orang-orang Baduy itu percaya, semisalkan kita udah dalam 7 hari ini itu sudah meninggal, keluarga kita atau kerabat-kerabat kita itu, mereka percaya itu mayatnya atau jenazahnya itu sudah menjadi tanah, teman-teman. Jadi mereka sudah tidak bisa mengunjungi lagi. Oke, kita berbicara tentang meninggal atau berduka dan Gantiin anjing di pos itu. lanjut. Ya, itu udah 2 jam lebih aja. Jam lebih. A few moments later. Oke, kita tadi kan sudah membahas tentang meninggal atau sedang berduka di dalam Baduy. Nah, mungkin dari teman-teman punya pengalaman gak sih, kayak contohnya, boleh gak sih nih orang Baduy ini menikah dari orang luar Baduy? Dan bagaimana sih semisalkan emang boleh menikah itu bagaimana caranya? Atau tradisi atau budaya apa yang bakal dilakukan oleh orang-orang Baduy ini? Coba dari teman-teman yang bisa Ya, jawab. kalau yang gua tahu tuh kemarin tuh kan ada yang nanya kan temen gua di sana, katanya tuh kalau orang dari luar Baduy tuh pengen nikah sama orang Baduy tuh bisa, asalkan yang misalnya cewek Baduynya ini tuh harus keluar dulu dari Baduy. Jadi itu dia harus mengikuti rangkaian budaya dulu kayak adatnya gitu, harus kayak kita bawa ceweknya tuh keluar dari Baduy. Nah kalau sebaliknya kalau cowok dari luar Baduy masuk ke Baduy itu nggak bisa. Jadi kita sebagai cowok tuh harus bawa ceweknya itu harus keluar dari Baduy. Nah kalau misalkan kemarin tuh ada yang nanya kan soal perkara yang perceraian kayak gitu kan. Oke. Kalau perceraian kayak gitu kan, kalau misalnya udah cerai nih ceweknya pengen masuk Baduy lagi tuh bisa, cuman harus melakukan serangkaian upacara adat lagi, atau sih kayak gitu. Dan Oh, apa biayanya lagi besar. teman-teman? Apa? Dan ada biayanya itu. Oh, ada biaya juga. Kira-kira berapa tuh? Kemarin sih Bukan kayaknya sekitar 5 jutaan. 20 juta nggak sih? Enggak, 5 jutaan tau gue tuh. Itu buat balik doang ya, mau ke Baduynya. Belum yang lain-lain. Dan berarti orang-orang Baduy ini menikah dari luar, dari dalam Baduy itu kita tarik keluar dulu buat menikah. Dan orang luar Baduy itu walaupun dia punya istri orang Baduy, berarti dia tidak boleh menetap atau tinggal bersama istrinya ini di dalam Baduy, karena di Baduy ini dia tidak menerima atau menetapkan orang-orang bukan lahir di tanah Baduy itu. Bukan begitu teman-teman? Ya gitu. Iya. Berarti kalau misalnya kita bikin atau kita sempat menanya-nanya juga kemarin tuh ada yang namanya razia ya. Nah, tadi kan razia sempat disinggung nih. Jadi razia itu kita sempat bisa memegang handphone, teman-teman. Kita bisa megang handphone, kita bisa ya selayaknya orang-orang kota deh. Tetapi ketika kita atau ketika nanti ada penjarahan atau razia yang dilakukan oleh ketua adat, itu tuh kita tidak bisa menolak, teman-teman. Dan kita juga harus pasrah dan harus patuh apa peraturan yang sudah ada di dalam Baduy tersebut. Mungkin dari teman-teman boleh sharing sih budaya-budaya apa yang kalian belum ketahui atau budaya apa yang kalian ketahui di Baduy yang belum sempat kita bahas atau belum sempat kita singgung, teman-teman. Dari teman-teman ada yang bisa mau menjelaskan, sharing aja, kita ngobrol santai. Dari pasar ada kayak yang belum tahu gitu. Apa? Oh, gue sih masih belum tahu tentang yang itu, ternyata hewan-hewan berkaki 4 yang nggak ada di Baduy itu, kayak hewan ternak lah. Oh, kayak Tapi Iya, sapi, kerbau, Orang ada. domba. orang Baduy itu biasa kan orang-orang desa-desa gitu kan biasanya ternak sapi, kambing ya. Nah, di Baduy itu enggak, karena orang Baduy itu percaya kalau kan di sana banyak ladang-ladang sawah ya. Iya. Oke. Takutnya sapinya hewan ternaknya itu masuk ke ladang atau ke mana Ya, jadi merusak lah. merusak kayak Lan orang. enggak ya merusakkan orang, terus kayak maksudnya lu punya sapi, gua punya sawah, nah sapi lu masuk ke sawah gua, takutnya jadi kayak ribut. Ribut Nah, itu pertengkaran. orang Baduy Iya. itu Sangat- menghindari itu, Sangat menghindari Makanya pertengkaran. tidak ada yang kayak hewan-hewan sapi ternak itu. Cuman kalau
makan dagingnya boleh, cuman nggak boleh ternak kalau gitu di Baduy itu. Dan kalian juga harus tahu teman-teman, orang Baduy itu paling anti sama kekerasan. Sebesar apapun permasalahan pasti bakal diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin gua berani ngomong gini karena gua bertanya sama Kang Adi. Kang Adi pun sudah menjelaskan bagaimana sih budaya di Baduy segala macam. Apa yang tidak boleh orang luar lakukan ketika di dalam Baduy, apa sih yang boleh orang luar lakukan saat dalam Baduy, itu semua dijelaskan oleh Kang Adi. Dan yang dijelaskan itu udah sempat kita singgung semua, udah sempat kita obrolin semua, dan kita pun sempat kaget. Kagetnya kenapa? Karena kita ini pertama kali kita ke Baduy, kita bawa tas berat, badan kita segede-gede apa, dan kalian tahu porternya itu anak kecil semua, dan dia bisa membawa lebih dari 2 atau 3 tas. Dan itu tuh sempat kita kaget karena anak-anak sekecil itu udah bisa atau membantu atau mencari uang buat keluarganya sendiri. Dan kalian tahu teman-teman, di Baduy itu tuh anak-anak tidak boleh sekolah, tetapi wajib belajar kepada orang tuanya. Bisa dijelaskan, mungkin ada yang lebih jelas? Belajar ke orang tuanya betul, cuman kalau Yang laki-laki. cewek itu anak laki-laki pokoknya di bawah 10 tahun apa berapa, 10 tahun 10 minimal. tahun anak laki-laki belajar ke orang tua, Kayak orang tua yang bapak misalkan. Kalau misalnya bapaknya nggak ada, bapaknya meninggal tuh, nah belajar ke Pamannya. Kalau sebaliknya yang cewek belajar ke ibunya. Tuh, kalau di Baduy itu menarik nih, karena yang kita tahu di Baduy itu tuh tidak ada yang namanya sekolah atau belajar mengajar, tetapi karena emang apa sebutannya, sejarah di Baduy itu bukan tertulis, melainkan secara lisan, jadi hanya baik omongan saja dari leluhur di atau petinggi-petinggi dari atas dan sampai keturun anak-anak yang sampai sekarang nih. Jadi anak-anak sekarang pun jadi tahu walaupun sebatas obrolan saja. Dan yang kalian tadi kan sebenarnya sudah sempat 10 di bawah 10 tahun itu belajar oleh kedua orang tua, kayak laki-laki belajar sama ayahnya, kalau jika tidak ada sama pamannya. Terus wanita belajar sama ibunya, dan ibu juga tidak ada bersama kerabat yang wanita juga. Nah, di Baduy itu misalkan udah di atas 10 tahun itu langsung diserahin oleh ketua adat, dan ketua adatnya ini menjelaskan atau mengajari caranya benar-benar di atas menjadi orang dewasa di Baduy. Dan itu tuh pun gua belum sampai pembelajaran apa aja sih, karena emang itu ada privasi dari dia juga yang tidak bisa kita ketahui. Jadi gua sekedar hanya tahu track record atau kayak pembelajaran itu hanya sampai situ doang. Dan mungkin dari teman-teman gue juga ada nggak sih dari kalian semua yang pengen sharing kayak budaya yang belum ada atau belum yang kalian lakukan tetapi ada nih di budaya yang dilakukan oleh Baduy? Coba teman-teman, ada nggak nih? apa ya kalau menurut gue? Kayak kalau ada sih. Kayaknya nggak ada. Soalnya gua itu juga pernah nanya orang Baduy kan, dia mah pikir, pokoknya pemikiran orang Baduy itu, kata setahu gue pasti gue nanya, dia itu pemikirannya kalau kita kan kayak makan kayak ada cicilan lain lah, sekolah lah, apalah. Kalau dia orang Baduy itu cuman hari ini makan, besok makan, itu pemikiran dia itu doang. Nah, makanya dia ya hidupnya sesambil itu, tenang, hidupnya tenang. Karena hari ini makan, besok makan tuh, mikirnya itu doang. Kalau kita kan ada cicilan apa, sekolah gitu kan. Kalau dia mah enggak, tenang banget ya. Nah, iya sih benar. Yang kemarin kan ada yang bilang tuh, di Baduy tuh kehidupannya sama rata semuanya nih. Iya. Mulai dari rumah, tuh kan nggak ada yang berbeda-bedain. Nggak ada yang beda-bedain. Kalau sebaliknya kan kalau dari kita di kota kan orang berlomba-lomba kan buat cari kekayaan, Ya, tuh. bagus-bagusan iya. rumah. Gengsi-gengsian sih Nah, tepatnya. kalau di sana tuh kita hidup tuh sama masyarakat yang lain juga sama. Jadi kita tuh nggak ada tuh namanya perbedaan kasta lah, nggak ada. Jadi kita hidup semua berdampingan sama. Dan gue sih sempat kaget yang kata kita lagi ngobrol di luar itu, dan itu ada
anjing liar. Nah, tuh. Nah. Betul. Di sana itu tuh anjing atau kucing itu disebarluaskan karena ya emang mereka tidak mempunyai kepercayaan, tetapi kepercayaan ini mereka itu mengikuti sebagian besar ke Islam. Dan kalian harus tahu orang Baduy itu punya KTP. Dan agamanya Agamanya apa? Kepercayaan apa? Iya benar. Ketuhanan yang Tuhan yang apa sih? Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. IME. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa ya. Iya, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan IME. Dan di situ pun karena di Baduy itu apa-apa menggunakan by lisan, tidak menggunakan handphone atau kabar-kabaran. Itu kita hidup di Baduy itu benar-benar kayak asik, tenang terus Tenang di kali terus. kagak ada berisik polusi motor racing tuh kayak motor racing Ipan kan kagak ada. Itu benar-benar kita tenang banget teman-teman. Jadi minusnya itu kalian kalau ke Baduy harus biasa hidup tanpa handphone. Makanya kalian harus punya games yang tidak pakai paket data teman-teman. Seperti Ludo. Nah, Ludo, Block Blast. Dan yang satu lagi yang kalian harus jangan kalian mainkan di sana. PG. Oke semua, terima kasih sudah menyaksikan dan di podcast santuy kita. Walaupun agak ngaco dikit sih jujur karena namanya juga santuy ya gitu ya. Jadi ngobrol santuy harusnya ditemani rokok dan kopi hitam. Cuman karena ini ruangannya ber-AC teman-teman, jadi kita tidak bisa menggunakan rokok dan kopi hitam. Mungkin itu saja dari podcast santuy kita. Gua Fajri Daliansyah sebagai host, gua pamit undur diri dan teman-teman gua ada Fahri, Pasa, Satria dan Semi pamit undur diri sebagai narasumber atau teman-teman kelompok gua yang sudah sharing-sharing bagaimana di Baduy, budaya-budaya di Baduy kayak gimana. Jadi stay tune video-video selanjutnya yang bakal kita tayangin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.